Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kalau Bara lagi manggung itu cewek-cewek gitu. Selain ikut basket sama futsal, coba deh ikutan nyanyi-nyanyi. Dan waktu itu Halo kerabat sehat, apa kabar nih semuanya? Semoga kerabat sehat selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya tentunya. Dan yang terpenting jangan kendor nih 5M-nya dan pesan ibunya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Nah, sebelum podcast ini dimulai, kerabat sehat jangan lupa untuk like, komen dan subscribe juga nih dan share juga di Kisi TV ya, di channel ini tentunya. Nah, sebelum podcast ini dimulai, tentunya sudah menggunakan protokol kesehatan ya kerabat sehat. Nah, di podcast Kisi Live atau PKL nih kali ini bersama Noverina, dan ini adalah tayang perdana nih kita di podcast Kisi Live ya. Nah, saat ini Nove sudah bersama Bara Razan. Halo Bara, sehat? halo, alhamdulillah baik. Nah, hati gimana nih? Hati sehat selalu. Tadi nyasar gak ke sini nih? Enggak, kebetulan rumah deket juga sih. Oh, dekat. Di mana? Di Kenari. Oh, Kenari, Iya, deket lah ya di sini. Bukan orang Kenari kalau nyasar ya. Nah, jadi untuk kerabat sehat yang belum tahu, jadi Bara Razan ini adalah penyanyi ya atau musisi nih. Dia juga Bara juga bikin lagu ya? Iya, bikin lagu. Bikin lagu sendiri. Iya, Wah, betul. itu kerabat sehat harus tahu sih Bara ya. Dan Bara juga sering bikin single juga ya? Iya, Dan bikin single. banyak yang udah nge-boom juga. Amin. Nah, kerabat sehat untuk yang belum tahu Bara Razan nih, mungkin bisa dicek Di YouTube channel ada nama Bara Razan atau Instagram itu Bara RZM. Nah, itu langsung aja dicek ya kerabat sehat. Belum, mungkin ada yang belum tahu tapi pasti udah pada tahu lah ya. Waktu di sekolah aja tuh Bara itu jadi Bara ini adalah adik kelas Nove nih, dan Bara itu adalah siapa sih yang nggak tahu Bara gitu ya? Secara gitu ya, dia adalah penyanyi gitu. Nah, Bara pernah nggak kayak ngikut-ngikut podcast kayak gini? Kalau podcast belum sih. Belum, berarti baru ini ya. Iya, baru Nah, ini adalah tayang perdana dan baru juga perdana juga di podcast ya. Nah, mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya Bara ya. Oke, jadi yang pertama karena sekarang pandemi nih ya Bara ya. Iya, iya. Nah, mungkin Bara lebih santai atau lebih sibuk sih? Sebenarnya kalau pandemi gini jatuhnya lebih santai sih. Lebih santai. Ya, karena selain yang aktivitas sebagai mahasiswa. Oh, Bara mahasiswa Iya, juga. mahasiswa Kesibukannya juga. mahasiswa berarti Kesibukannya ya. mahasiswa yang mengerjakan tugas. Selain itu buat sekarang paling ya lagi nulis lagu aja sih. Masih nulis lagu. Masih terus. Gila. Nah, itulah kesibukan Bara. Kalau kayak perform gitu? Kalau perform ya agak susah ya, paling kalau untuk sekarang lebih banyak ngehibur di sosmed aja sih. Kayak bikin-bikin di Iya, konten di YouTube bikin ya, atau konten-konten di gitu. Instagram gitu ya. Iya, betul. Tapi sebelumnya kan Bara suka manggung nih di mana-mana kan. Iya, iya, Apalagi nih alhamdulillah. untuk kerabat sehat yang berdomisili di Bogor pasti udah tahu nih kalau pensi nih pasti ada Bara. Apalagi di SMPN 1 Citerep ya. Citerep, Dan betul, SMAN 1 Citerep itu pasti ngundangnya Bara Razan. Ya, itu kalau Bara lagi manggung itu cewek-cewek gitu. Dan itu wah, Nove sering sih lihat Bara manggung tuh ya. Nah, kalau pandemi gini sebenarnya Bara takut atau lebih ke enjoy atau santai gitu nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang takut enggak sih, karena kalau produksi bikin kayak gitu kan lebih banyaknya di rumah ya. Karena kan kebetulan di rumah juga ada studio sendiri. Jadi ya yang nggak perlu takut sih kalau produksinya pengerjaannya di rumah gitu. Gitu. Jadi ya santai aja selama Iya, di santai rumah. sih. Dan itu enggak sih Bara pernah duet sama siapa gitu? Oh, duet kebetulan ya ada sih project kayak gitu. Waktu itu ada sama anak UNJ. Anak dia vokal di UNJ itu namanya ada Claviora, itu baru sih. Jadi ada bikin projectan kayak gitu. Apa ya? Jadi ya menurut saya kalau kolaborasi itu
penting banget sih di era-era sosial media ini. Betul banget ya, untuk meluaskan koneksi juga ya betul, tentunya koneksi. ya. Nah kalau kan Bara nih musisi ya, Iya. musisi suka bernyanyi. Nah yang memutuskan Bara nih untuk berkarir di dunia permusikan itu apa sih? Apa dari kecil atau dari dorongan orang tua atau keinginan sendiri atau gimana nih? Boleh diceritain awalnya nih. Diceritain awal ya. Boleh, Sebenarnya dulu saya tuh suka banget olahraga. Olahraga dulu. Awalnya tuh, olahraga? Awalnya olahraga sampai SD tuh sempet masuk kayak yang olimpiade gitu loh. Olimpiade. Waktu dulu tuh SD tuh seneng banget main futsal bola. Futsal. Kayak gitu. Sampai akhirnya menyerah gitu kan karena capek banget ya olahraga. Sampai akhirnya memutuskan sepertinya kayaknya musik tuh apa ya, bisa jadi suatu perubahan ya. Sampai akhirnya ya terrealisasi tuh ketika SMP. Ini lucu sih. SMP. Iya, SMP tuh lucu Itu banget. baru nyentuh musik SMP. Iya, SMP awal itu baru nyentuh musik bener-bener ya. Bener-bener. Iya, bener-bener nyentuh Iya. musik. Jadi lucunya tuh dulu kan sempet ikut ekskul basket. Tadi tuh. futsal. Tadi futsal. Tadi iya. futsal. Karena Sekarang kan basket. di SD nggak ada basket kan, paling Oh iya, betul, ya kalau betul. cowok-cowok tuh ibaratnya kayak main futsal gitu, itu udah cowok banget lah. Terus ketika SMP udah ada ekskul basket nih, kayaknya ada yang baru seru gitu kan sama temen-temen tuh kayak, ayolah udah ikut basket. Tapi tetap kayak musik tuh nggak bisa hilang sampai waktu itu kayak ada lomba dulu tuh. Kayak lomba-lomba per kelas gitu loh. Oh, kelas meeting. Iya. Waktu zaman-zamannya kelas meeting tuh kayak ada lomba vokal. Selain ikut basket sama futsal, coba deh ikutan nyanyi. Dan waktu itu menang kan juara 3. Langsung juara 3. Itu baru pertama langsung juara 3. Iya, padahal Proud. lombanya itu juga sama anak-anak vokal. Anak-anak saingannya vokal. tuh anak-anak Iya, anak-anak vokal. Iya, betul. Dan sementara Bara sendiri ini baru pertama kali menginjak waktu itu. permusikan gitu ya. Iya, terus akhirnya ramai itu kan sampai dulu tuh dikejar-kejar sama anak vokal. Iya. Suruh ikut masuk ekskul vokal. Terus ya udah kan, abis itu akhirnya memutuskan keluar basket, masuk deh vokal. Pengkhianat di Bara ya. Dari olahraga ke seni tuh. Ya gimana ya, saya nggak terlalu kuat sebenarnya buat olahraga tuh kayak cepet banget capek. Oh iya ya. Sementara kalau musik kan ya sama aja sih capeknya, tapi lebih lega gitu kalau musik. Juga ya. Dan cerita uniknya lagi ketika SMP, saya tuh dulu bisa dibilang viral. Viralnya karena jadi dulu sempet deket sama kakak kelas. Itu baru masuk kelas 1, deketin kelas 3 waktu itu. Wow. Dan itu incerannya senior ternyata Bara. Ya, incerannya waktu itu senior. Akhirnya dari situlah kayak kakak-kakak kelas tuh pada, Bar, tolong dong minta VN nyanyi. Dulu BBM Oh iya betul kan, banget, waktu betul banget, zaman-zaman betul itu banget. masih BlackBerry Messenger. Jadi kayak itu tuh awalnya cuma 1-2 orang sampai akhirnya tuh nyebar luas di satu SMP. Jadi setiap buka HP pokoknya ada, Bar, VN nyanyi dong lagu ini. Oh, I see. Awalnya seperti itu ternyata. Awalnya seperti itu sampai akhirnya memutuskan kayak akhirnya ikut vokal ya, jadinya sering tuh ikut lomba-lomba nyanyi gitu sih awalnya. Duet sama si kakak kelas ini. Oh, itu setelah SMP deh ya. Setelah SMP ya. Oh gitu. Tapi jadi awalnya tuh hobi nggak sih? Kayak nyanyi gitu, kayak suara gue ternyata bagus ya. Wah, gitu. iya bener banget. Kayaknya itu buat semua orang deh. Kayak dulu tuh kalau SD tuh seneng banget soalnya kan dulu ayah tuh sebenarnya nggak dibilang bakat sih nggak, cuman ya seneng aja gitu kan. Ayah di rumah kayak main gitar sampai nyanyi gitu kan, disuruh nyanyi waktu itulah. Dia bilang kayak apa itu pas SD dia bilang ada bakat nih kayaknya, nggak mau nyoba ikut les. Iya. Tapi kan waktu itu kan masih kayak fokus ke olahraga gitu kan. Iya, jadi kayak sih. Apaan sih musik tuh, apalagi dulu SD tuh zamannya sering banget main keluar. Betul jadi kayak nggak fokus, masih bocil lah ya namanya. Iya, masih betul bocil banget. Masih gak mikirin suara gue bagus nih, bisa nih kayaknya bener nih. banget. Sampai akhirnya tuh bener-bener baru sadar
ketika nyanyi di kamar mandi gak sih? Kamar mandi. Itu kayak That's right. Mau sejelek apapun suara kayaknya wah merdu banget nih. Itu awal-awal ngerasain tuh di situ. Sampai akhirnya memutuskan buat belajar gitar deh. Belajar gitar. Nah, belajar gitar tuh dari kapan? Itu 6 SD. 6 SD baru keluar mau masuk SMP. 6 SD baru belajar gitar. Ingat banget waktu itu lagunya. Pikiranku tak dapat ku mengerti. Peter Pan. Itu ya. Itu tuh chordnya inget banget cuman A minor sama E. Dua doang ya? Dua doang. Dan itu gampang pastinya. Iya pastinya. Masih kunci itu kan dasar juga kok. Iya betul. Terus diulang-ulang aja sampai akhirnya tuh sebenarnya kalau buat gitar, nah saya sendiri lebih ke otodidak. Betul banget sih. Lebih kayak lebih. Tapi dulu gitu. kan belum terlalu ini nggak sih YouTube? Iya YouTube belum terlalu, paling sesekali, apalagi kan dulu belum masang wifi ya. Iya. Harus ke warnet gak sih? Iya di warnet dulu nonton kayak ini gimana cara mainnya sampai akhirnya ngulik-ngulik sendiri sampai waktu itu sempat berantem sama abang sendiri. Kenapa tuh? Gara-gara minta ajarin, bang ajarin dong ini chordnya. Ajarin gitar sampai dia tuh nggak tahu ya dia lagi ada masalah apaan nggak ngerti pokoknya tiba-tiba ngomel aja gitu. Apaan sih belajar sendiri lah nggak usah nyuruh-nyuruh orang buat bantuin gitu kan. Okay. Itu lucu sih. Terus akhirnya ya udah dari situ sih kayak punya pendirian aja buat belajar bertekad sendiri ya. Iya betul. Harus bisa sendiri nih pokoknya gitu. Betul banget sampai paling kalau untuk les sih mulai waktu itu vokal sempet di Purwacaraka. Oh les juga itu. Iya. SMP betul. SMP. Berarti pas abis yang classmate itu ya? Iya gak sih? Iya betul. Ya. Jadi orang tua tuh kayak nyuruh, ya udah kalau misalkan mau serius coba aja les. Ada potensi nih gitu. Iya, tapi pas les juga kayak gimana ya? Apa tuh? Namanya cowok ya? Itu tuh kayak angin-anginan gitu loh. Mager. Bener mager banget apa? Padahal deket banget kan gitu ke tempat les terus kayak aduh mager banget ya, cabut aja deh. Sampai kayak soalnya waktu itu tuh banyak banget Kak pantangan kayak nyanyi tuh harus kayak nggak boleh makan gorengan lah. Oh iya betul. Nggak boleh apa ya minum es gitu kan kayak. Apalagi males banget kalau udah halal kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya udah males-malesan. Ya udah tuh akhirnya memutuskan untuk belajar sendiri aja deh di rumah. Nah, tapi menurut Bara nih musik di Indonesia nih kayak gimana sih? Musik di Indonesia, kalau dibilang secara umum, sebenarnya gimana ya? Musik di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik ya, apalagi banyak banget pendatang baru yang. Iya betul banget nih. Potensinya itu udah bisa dibilang skala internasional, itu banyak banget kan. Jadi menurut saya pribadi sih kalau itu balik lagi ke selera ya, selera musik masing-masing gitu kan. Apalagi menurut saya saat ini pandangan musik tuh seperti roda berputar. Kita tuh era musik tuh balik lagi. Yang dulunya kan sekarang tuh lagi viral banget nih di aplikasi TikTok. Lagu-lagu disco tahun 80-an. Betul. Lagu-lagu tahun 90-an kan. Jadi kayak musik tuh ya udah gitu aja. Kembali lagi udah kayak gitu berputar betul. Aja gitu ya. Nah mungkin Bara nih bisa kasih tips ke teman-teman yang juga pengen kayak Bara ya, pengen terjun ke berkarya nih di dunia permusikan. Mungkin bisa kasih saran nih ke teman-teman. Jadi buat kalian semua nih. Saran dan tips. Iya. Sarannya ya untuk berkarya di media sosial tuh satu aja sebenarnya, konsisten. Iya. Karena menurut saya pribadi konsistensi di entertainment itu penting banget. Karena ya kalau udah jatuh di dunia entertain tuh udah seperti tuntutan untuk bikin karya. Jadi pokoknya jangan lihat dari viewsnya, jangan lihat dari seberapa orang yang nonton. Balik lagi ke pribadi aja. Selama itu udah bikin lega hati atas apalagi karya sendiri, itu udah jadi poin penting banget sih. Apalagi yakin punya passion gitu ya. Iya betul yakin banget. punya passion, pokoknya udah let it flow aja, jalanin kayak flow, Bara. percaya diri pokoknya. Yang tadinya gak terduga-duga pastinya kan. Iya betul banget. Sampai bisa kayak sekarang nih Bara. Iya. Nah ngomong-ngomong soal musik nih Bara, punya single terbaru ya katanya? Punya sih, ada single waktu sebenarnya tahun lalu sih.
tahun lalu tuh ada single berjudul Tak Ingin Bersamamu. Tak Ingin Bersamamu. Siapa tuh bersamamu? Wow, sebenarnya lagu ini ditulis sama rekan kerja saya, Bang Tias. Jadi lagu ini sebenarnya menurut saya pribadi ya, karena lagu itu kan tentang persepsi. Betul. Jadi menurut persepsi saya itu kayak lagu ini bercerita tentang ketika ingin lepas dari seseorang sebenarnya. Gak ingin? Ingin melepas seseorang, ingin merelakan seseorang. Iya, sebenarnya meaningnya seperti itu sih. Mengikhlaskan tuh sulit deh ya. Itu dia, makanya orang-orang tuh kayak lari bikin lagu deh kalau lagi patah hati, dan emang bener itu tuh feel-nya beda banget sih. Pasti feel-nya dapet banget deh. Dapet banget, bener-bener. Nah mungkin Bara bisa nyanyiin nih di podcast kali ini. Boleh banget sih. Boleh banget ya, boleh banget nih. Nah, jadi ini adalah Bara ya, kerabat saya tadi sudah sharing juga tentang dunia permusikan dia dengan awal dia berkarir juga. Dan sebelum closing nih, Bara mau menyanyikan lagu tadi, apa judulnya? Tak Ingin Bersamamu. Tak Ingin Bersamamu. Tak pernah ku sangka ku bisa jatuh hati padamu. Kamu yang telah memberikan perih yang membekas dan takkan pernah sirna. Ku yakinkan diri ini untuk tak mencintaimu lagi, dan ku bisa lakukan itu karena ku tak ingin lagi bersamamu. Pergilah bersamanya di sana, dia yang lebih dari diriku, dan jangan pernah kembali padaku. Hubungan kita telah berakhir, meski kau memohon padaku. Ku takkan rubah keputusanku. Cinta kita telah usai, mustahil untukmu kembali padaku. Oke guys, jadi jangan lupa dengerin lagu saya Tak Ingin Bersamamu, sudah tersedia di platform musik digital seperti Spotify, iTunes, dan lain-lain. Dan juga bisa nikmatin official musik videonya nih di YouTube channel Bara Razan. Thank you. Oke, dan kerabat saya tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bara, dan Bara sudah juga menyanyikan singlenya ya yang Tak Ingin Bersamamu. Dan kerabat saya untuk yang kepo sama Bara nih bisa banget kepoin YouTube channelnya Bara, karena di sana masih banyak coveran juga ya tentunya. Iya, coveran dan singlenya Bara tentunya. Dan terima kasih untuk kerabat sehat yang sudah menyaksikan. Saya Noverina pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.